Jadi memang ada banyak unsur yang disembunyikan di dalam kitab itu. Sehingga yang sampai kepada kita itu ya hanya beberapa saja, tetapi setidaknya kita bisa menelusuri, ya kita bisa melacak ada banyak sekali kesamaan-kesamaan ya, yang ajaran-ajaran pokok yang inti itu kalau kita mau meneliti agak cermat begitu, kita akan menemukan ada persamaan antara tiga kitab suci Allah ini. Dan barangkali ya kitab suci ini sebetulnya semua nabi dan rasul, terutama rasul ya, itu pasti ajaran-ajarannya dari Allah itu sama semuanya. Tetapi yang terbukukan itu ya hanya tiga ini, sama satunya lagi adalah Zabur. Zabur itu isinya, atau Mazmur itu isinya adalah puji-pujian. Jadi dia tidak mengandung banyak ajaran, itu tidak. Jadi Taurat, karena itu di dalam Al-Qur'an, dalam mushaf Al-Qur'an tidak pernah disebutkan wa Taurat wal Injil wa Zabur, itu jarang. Karena apa? Karena yang memuat inti-inti ajaran itu ya di Injil, Taurat sama Al-Qur'an. Zabur itu tidak mengandung ajaran. Jadi kita harus membedakan antara kenabian dengan kerasulan. Jadi kalau kerasulan itu mengandung risalah atau mengandung seperangkat ajaran, tata kelola ajaran dari Allah. Itu fungsi dari kerasulan atau risalah. Nah, jadi kalau kita melihat kitabnya Allah, nah, di dalam kitab itu ada yang disebut dengan ketetapan-ketetapan. Nah, sebetulnya semua rasul itu memiliki itu, tetapi tidak semuanya terekam, tidak semuanya itu tertulis. Karena nabi atau rasul itu tidak menulis ajaran Tuhan itu. Yang menulis adalah murid-muridnya. Sama juga seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menulis itu. Walaupun sebetulnya Nabi Muhammad itu bisa menulis sebetulnya. Ummi itu jangan dimaknai sebagai buta huruf. Tidak, Nabi Muhammad itu bisa baca tulis, bisa. Tetapi memang Nabi Muhammad itu tidak menuliskan ajaran Al-Qur'annya itu. Yang menulis itu adalah para sahabat Nabi, dan itu pun setelah Rasulullah wafat. Yang terjadi pada Quran, pada Injil dan Taurat itu juga sama seperti itu. Jadi ada yang kemudian ditulis oleh para muridnya Yesus ya, ada 12 itu. Muridnya Nabi Musa ada berapa saya belum baca. Jadi nabi-nabi yang lain itu pun juga seperti itu. Nah, naskahnya yang kodifikasinya sampai kepada kita ya hanya dari Taurat dan Injil itu, Torah dan Alkitab atau Injil. Oke. Nah, ini makna Alkitab. Kita lanjut ke selanjutnya ya, yaitu Al-Qur'an. Nah, ini makna yang paling familiar dengan kita ya, Al-Qur'an. Jadi kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini didefinisikan sebagai Al-Qur'an. Istilah Al-Qur'an ini di dalam mushaf ini sendiri itu paling banyak, maka kemudian ini mushaf ini disebut dengan Al-Qur'an. Tetapi makna Al-Qur'an itu kan macam-macam. Kalau kita maknai Qur'an itu ini adalah Qur'an, terus bagaimana dengan makna bal huwa Qur'anum Majid fil lauhim mahfuz? Tapi adalah Qur'an Majid di Lauhul Mahfuz. Masa benda seperti ini di Lauhul Mahfuz? Kan ya kita tidak muskil kita memahami itu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Kemudian wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada lagi di surat An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim bal huwa Qur'anum Majid innahu laqur'anun karim wa makana hadzal Qur'an ayftaradunallahu lakin tasdiqul ladzi baina yadihi wa tasil kitab la raiba fi mir rabbil alamin. Ada banyak sekali istilah-istilah pemakaian kata Al-Qur'an di dalam mushaf ini, di dalam mushafnya Nabi Muhammad ini. Nah, kata Al-Qur'an sendiri dari segi bahasa maknanya bacaan, tadi sudah kita jelaskan. Nah, secara terminologi ada banyak pemaknaan. Nah, di dalam banyak kutipan ayat di dalam mushaf ini
istilah Al-Quran itu banyak merujuk pada kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah itu kemudian di dalam mushaf ini, kalau ada redaksi Al-Quran gitu, itu biasanya nanti acuannya adalah kepada wahyunya Allah yang turun kepada Nabi Muhammad. Kalau nanti wahyu Allah yang turun pada Nabi Musa dan Nabi Isa, maka biasanya ayat itu mengistilahkannya dengan Alkitab gitu. Atau wa auhayna ilaikal kitaba begitu. Apakah saya tidak hafal ayatnya itu. Musa, Isa itu biasanya nanti diistilahkan dengan Alkitab. Tapi kalau kepada Muhammad itu nanti kalau pembicaraan ayat itu berkaitan dengan Nabi Muhammad, maka nanti biasanya dipakai istilah Al-Quran gitu. Tapi nanti ada juga pemaknaan terhadap Al-Quran itu yang lebih jauh daripada hanya sekedar wahyu untuk Nabi Muhammad. Jadi bahkan Muhammad Syahrur, ini saya ada bukunya, ini bukunya Alkitab wal Quran karangan Muhammad Syahrur. Di sini beliau memaknai Al-Quran itu bukan hanya dalam pemaknaan Al-Quran itu adalah mushaf yang sampai kepada kita dalam bentuk aksara dan bunyi seperti ini, tidak. Tetapi Quran ini memiliki makna yang lebih luas, atau saya mengistilahkannya maknanya itu bersifat semesta. Karena nanti ada yang disebut dengan Al-Quran, dengan Quranun Karimun, ada Quran dengan tanpa al, Quranun Majid, ada dengan Al-Quran wal Quranil Hakim dengan menggunakan alif lam. Nah, ini nanti memiliki pemaknaan tersendiri-sendiri. Gitu. Nah, maknanya seperti apa? Nah, itu kita bahas nanti di belakang. Ada di bagian akhir dari slide ini. Gitu. Jadi Al-Quran itu maknanya bukan hanya di dalam mushaf ini, tetapi memiliki makna di luar mushaf ini yang lebih luas lagi. Selanjutnya yaitu Quran dimaknai dengan az-zikr. Ini dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 58. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Juga pada surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan zikr ini dan kamilah yang akan menjaganya gitu. Nah, zikru itu dalam bahasa Arab itu bermakna tuturan. Dalam kutipan ayat Al-Quran, az-zikr ini selalu berbentuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu isim yang ada alnya, bukan ma'rifatullah. Ngomongnya ma'rifat teko ngendi jebule tiba isim ma'rifat. Nah, dan pada surat Shad ya, itu lafadz az-zikr itu mensifati Al-Quran. Jadi dalam surat Shad itu bunyinya kan Shad wal Qur'ani dzikr. Nah, kalau menurut Syahrur, bukunya tebal sekali ya, cari halamannya susah. Itu di dalam lafadz zikr itu maknanya adalah as-sighah al-muhdasah. Jadi dia ini merupakan bentuk ya. Fadzikru huwa tahawulul Qur'an ila sighatin lughawiyatin insaniyatin mantuqatin bilisanin Arabi. Jadi bentuk fisik dari Al-Qur'an, bentuk fisik yang bisa diindra, yang bisa diucapkan, yang bisa dituturkan, kalau tulisan ya bisa dibaca dari wahyunya Allah, itu bentuk yang sampai kepada kita. Kalau ya itu pengertian mushaf yang di awal tadi kita sampaikan itu. Nah, itulah yang disebut dengan az-zikr. Nah, jadi kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim dan seterusnya. Semua yang bisa diindra, yang bisa kita dengar, yang tulisannya bisa kita lihat, itulah yang disebut dengan az-zikr. Nah, dalam pemahaman ini ya, az-zikr itu tidak qadim. Ya, az-zikr itu tidak qadim. Yang qadim itu kalamullah. Kalau yang kita ucapkan ini tidak qadim. Gitu. Oke, kita lanjutkan yaitu pada pengertian selanjutnya yaitu Al-Furqan.
Furqan itu disebutkan dalam Al-Quran di